buat petalis. Beli ya petalisnya ya guys. Kami jualan petalis. Bye. Oke Bapak Ibu sekalian, selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Di sini kita uji kembali keunggulan CNI Plan Katalis kita. Ya, ini kita uji dengan 3 alat ukur. Ya, yang kemarin kita buat hanya 1 ya. Kemarin hanya kita buat dengan alat pH meter. Ya, di sini kita buat dengan 3 alat. Ya, dengan alat pH meter. Ya, ini menguji kesamaan air atau kita tahu asam atau basa. Ya, dan kita uji kembali dengan alat yang ini, TDS. Ya, TDS ini fungsinya untuk mengukur partikel-partikel yang ada di dalam air. Ya, ini bisa diuji. Ya, dan ini nanti sini kita lihat ada 3 tombol, on off, dem dan hold. Ya, dan ini dengan ppm. Ya, ini nanti kita uji. Ya, Bapak sekalian, dan ketiga kita uji dengan alat pH tanah. Ya, ini alat pH tanah ini Takemura. Ya, yang biasa pertanian menguji dengan ini, menguji tanah. Ya, ini nanti kita uji. Ya, bagaimana hasilnya setelah memakai Plan Katalis? Apakah pH tanah kita naik atau turun? Ya, nanti kita uji dengan pH alat pH ini. Ya, ini Demetra sistem soil tester ini. Ya, alatnya DM5 dan Takemura. Oke Bapak sekalian, di sini kita uji dulu awalnya dengan pH meter. Ya, kita uji dengan air juga dulu. Ya, kita uji dengan air ini. Kita siapkan ini nanti TSP, NPK, ini dolomit. Ya, ini Plan Katalis. Kita uji. Ini nanti kita satukan. Ya, berapa pH-nya setelah kita menggunakan ini dan berapa pH dolomit. Ya, dolomit yang biasa juga kita buat ini untuk menetralkan tanah. Ya, yang biasanya pH kita 4, biasa pertanian menguji dengan alat ini menambahkan dolomit. Ya, nanti kita uji apakah mana lebih hebat dolomit dengan Plan Katalis. Ya, kita uji Bapak sekalian. Nah, sini kita buat dengan air dulu. Ya, untuk mempersingkat waktu kita. Ya, kita uji pH-nya, pH air yang ini Bapak sekalian. Kita masukkan dulu airnya. Oke, ini Bapak sekalian, kita udah isi airnya, nggak usah kita buat banyak, separuh aja ya. Sekarang kita uji dengan pH meter. Ya, berapa pH dari air ini? Ya, itu aja Bapak sekalian. pH-nya tidak bergerak ya. 6, ya kita tunggu sampai berhenti Bapak sekalian ya. Kalau Yang Pak, yang pelanggan. 6, kita tunggu Pak, masih berjalan. 6,1 ya, ini 6,1 pH-nya. 6, kita tunggu dia sampai normalnya Pak sekalian. 6,0 ya, berarti ini 6,0. Kita uji lagi ini ya, 6,0 ya. Kita langsung aja ke sini Bapak sekalian, kita buat aja langsung. Letakkan aja. Letakkan masuk ke dalam. Ya, sama Bapak sekalian ya, 6,0 sama ya, karena ini tadi dengan air yang sama ya. Bapak sekalian ya, kita uji lagi yang ini. Ya, sama juga ya. Kita lihat 6,0 ya, sama pH-nya Bapak sekalian. Ya, berarti pH air kita sama ya. Hanya berubah. Oke, 5,9. Oke Bapak sekalian, ini udah kita uji pH-nya. Ya, kita tulis Bapak sekalian ya. Kita tulis dulu biar kita nanti nggak lupa. Bagaimana ya? Ini kita tulis ya. Ini 6 ya, 6,0 kita baca ini
dengan TSP nanti kita uji sebelum menggunakan TSP pH-nya 6,0 ya. Ini nanti kita buat lagi ya, udah kita uji tadi 6,0 ya, berarti samanya pH-nya Bapak sekalian 6,0 ya, kita buat 6,0 ya. Ini nanti dengan plan katalis kita uji ya. Kita udah tulis pH-nya sebelum menggunakan NPK sama TSP sama dolomit dan plan katalis, dan kita uji dengan TDS ya. TDS ini fungsinya untuk itu tadi Bapak sekalian ya. Biasa kalau untuk air minum ya orang menguji ini ya, ini untuk partikel-partikel yang apa yang dalam air ya. Ini bisa kita uji dengan alat TDS. Ini nanti ada 3 digit Bapak sekalian. Kalau nanti lebih dari 3 digit, dia nanti dikali 10 di situ ada tercatat nanti Bapak sekalian ya. Nah, ini kita hidupkan. Ini mulai dari 0. Ya, mulai dari 0 TDS-nya ya. Kita uji berapa partikel-partikel yang ada dalam air ini ya, larutannya ya. Ini bisa kita uji Bapak sekalian. Biasanya kalau untuk air minum itu yang bisa diminum itu minimal ya di bawah 500 ya, di bawah 500 ppm itu masih bisa kita minum ya. Yang bagusnya dia 300 ya, dan jangan di bawah 100. Kalau di bawah 100 kalau untuk air minum itu kurang bagus juga ya Bapak sekalian ya. Ini alatnya Bapak sekalian, ini bisa kita uji. Kita ujilah air ini Bapak sekalian ya, berapa ppm dengan mulai dari 0 ya. Mulai dari 0 berarti kita lihat 164 ppm ya. Kurang jelas apa? Kita matikan untuk memperjelasnya kembali. Kita matikan ini Bapak sekalian. Gold kita pencet gold ya, dia akan jelas dan dia tidak berubah. Berarti 164 ppm ya, kita tulis ya. Berarti ini 164 ppm ya Bapak sekalian. Kita tulis kembali, ini ppm-nya 164 ya. Dan kita uji lagi dengan ini apa sama, karena tadi air juga sama Bapak sekalian ya. Kita uji kembali, kita buat lagi dari 0 ya. Kita pencet lagi dari 0 ya, kita masukkan lagi berapa ppm. 158. Coba. Berarti ini 158 ppm ya. Oke. Kita tulis lagi Pak sekalian. Kita tulis ya 158 ya. Kita buat lagi dari 0 ya. Aturannya kita bersihkan dulu Bapak sekalian, kita bersihkan dulu. Kita pencet lagi ya. Kita buat lagi dari 0 ya. Nih. Nah, kita uji lagi yang ini. Ini dengan 157 ya. Berarti ini sama Bapak sekalian ya. 157 ppm. Bapak sekalian ya, kita tulis lagi ini ya. 157. Ya, kita udah uji dengan alat pH meter sebelum menggunakan TSP, NPK sama dolomit dan plan katalis Bapak sekalian. Ini sebelum kita gunakan ya, kita udah uji pH-nya. Dan sekarang kita gunakanlah TSP, kita masukkan ya Bapak sekalian. Kita masukkan dulu ke air yang ini ya, yang biasa ini kita gunakan ya untuk ngecor ya Bapak sekalian ya. Ini kita buat TSP pengecoran, kita buat ya. Kita masukkan ini TSP Bapak sekalian. Ini TSP ya, kita masukkanlah ke sini. Ya. Pak, aku aja ngaduk-adukkan. Iya. Ini NPK ya, NPK 15 ini Bapak sekalian. Ya, kita masukkan lagi. Sama gelasnya. Ya, ini kita buat dengan gelas yang sama Bapak sekalian. Ya, ini dengan gelas yang sama ya, karena biasa kita ngecorkan dengan satu wadah Bapak sekalian ya. Kita campur ya. Kita aduk dulu. Ya, setelah itu kita ukurlah pH-nya ya Bapak sekalian, berapa pH dari air yang ini tadi ya. Kita ukur. Ini kita buat lagi dari 0 ya.
Ya kita uji ya. Nah, sekarang pH-nya Turun. ada penurunan Bapak sekalian ya. Dari tadi pH-nya 6,0, sekarang pH-nya 4,8 ya, 4 masih itu berubahnya. Kita berarti 4,9 Bapak sekalian. Udah bisa nampak hasilnya 4,9 pH air yang ini tadi ya. Ini kita cuci dulu ya. Udah kita cuci, berarti kita tulis lagi dulu Pak sekalian biar jelas dia ya, biar nanti kita ingat ya. Ini pH-nya jadinya setelah kita menggunakan TSP sama NPK menjadi 4,9 ya, 4,9 pH-nya. Dan kita ukur lagi dengan TDS ya, ppm ya, kita uji lagi Bapak sekalian. Tadi sebelum menggunakan TSP dan NPK ya 164 ppm ya. Inilah larutannya, partikel-partikel yang ada dalam NPK sama TSP ini kita hidupkan kembali Bapak sekalian. Ini dari nol ya, kita hidupkan kembali, kita masukkan. Berarti larutan yang ada dalam TSP sama NPK tadi sekarang udah 9, Airnya berubah menjadi 9 926. Ini ada dikali 10 berarti 9.000 kali 10. Kita matikan dulu Pak sekalian untuk lebih jelasnya ya, biar bisa kita lihat nanti Pak sekalian. Partikel-partikelnya 926 kali 10 ya, berarti udah 9.260 ya. Inilah ppm-nya Pak sekalian ya. Setelah kita masukkan tadi TSP sama NPK ya, berarti partikel-partikelnya udah 926 kali 10 ya. 926 kali 10 berarti 9.260 Bapak sekalian ya, ppm setelah kita gunakan tadi ya. Sekarang kita cuci kembali nih Bapak sekalian ya. Kita cuci kembali ya. Dan kita uji lagi dengan dolomit ya, dengan dolomit Bapak sekalian. Sekarang kita masukkan lagi lah dolomit Bapak sekalian ya, dolomit. Tadi sebelum pakai dolomit pH-nya 6,0. Sekarang kita masukkan. Aku aja ngadu. Iya, Paro yang aduk. Kita masukkan dolomit karena pernah juga saya lihat orang pakai dolomit ini dicorkan Bapak sekalian ya. Kita lihat berapa pH-nya. Tutup. Ya. Biasa orang ngecor juga pakai dolomit ya Bapak sekalian ya. Saya pernah lihat itu dicorkan ya untuk menaikkan pH katanya Bapak sekalian. Kita coba berapa nanti kenaikannya. Ini kita masukkan tadi setengah sendok ya. Sudah. Tadi sebelum kita Di situ jangan pulang dulu ini. sebelum menggunakan dolomit pH-nya 6,0 ya. Sekarang kita uji ini Bapak sekalian berapa pH-nya ya. 6,2, ada peningkatan Pak sekalian. Tadi 6,0 ya. 6,1. 6,1. Kita tunggu Pak sekalian. Ada kenaikan atau enggak, kita tunggu ya. Nah, 6,1 ya. Cuman situ peningkatannya Pak sekalian, 6,1. Cuci lagi. Kita cuci lagi. Aku aja cuci. Kita matikan Pak sekalian ya. Kita tulis lagi. Nah, ini tadi Pak sekalian 6,1 pH-nya ya, 6,1. Setelah itu kita ukur lagi lah dengan TDS tadi ya, berapa larutan yang ada dalam dolomit tadi ya. Tadi sebelum kita gunakan ya 158 ppm ya. Sekarang kita gunakan sekalian ya. Kita buat lagi dari nol.
berarti larutan yang ada dalam dolomit tadi kalau kita lihat di sini ya, kita matikan Bapak sekalian ya biar kita lihat jelasnya ya. Berarti ini cuma 230 ya. Dari cuman jadi 230, nggak ada kali 10-nya Bapak sekalian ya. Nah, berarti sebelum menggunakan dolomit 158, setelah itu sekarang 230 ya, 230 ya. Cuman itulah larutan yang ada dalam dolomit tadi Bapak sekalian ya. Oke, sekarang kita menggunakan pelan katalis Bapak sekalian ya, pelan katalis Baru ya. aku aja ngadu-aduk kayak Kak. Ya, ya, dengan pelan katalis ya, ini Bapak sekalian ya, ini pelan katalisnya Bapak sekalian ya. Ini udah produk kita ini udah keluar dari tahun 2002 ya, dari sekarang udah hampir 20 tahun Bapak sekalian ya, dan udah banyak yang menggunakan ini dan sudah banyak yang berhasil Bapak sekalian. Itu makanya jangan ragu ya, tapi kita uji kembali dulu Bapak sekalian ya, untuk meyakinkan ya Bapak sekalian ya. Untuk meyakinkan biar nggak ragu Bapak sekalian ya, kita pakailah pelan katalis ya. Tadi sebelum kita masukkan pH-nya 6 ya, 6,0. Sekarang kita masukkan pelan katalis. Berapa pH-nya Bapak sekalian ya? Kita masukkan, nggak usah banyak Bapak sekalian, sedikit aja kita masukkan. Nah, sama tadi dolomit banyak kita masukkan ya, ini sedikit aja kita masukkan Bapak sekalian. Nggak usah banyak ya, sedikit Bapak sekalian ya. Nah, kita masukkan. Nah. Oke Bapak sekalian. Nah, ini dulu pakai pelan katalis ya. Nah, sekarang kita ukur. Nah, sekarang kita ukur pH-nya Bapak sekalian. Sebelum menggunakan tadi 6,0 ya, sekarang kita gunakan ya, berapa pH-nya ya. Nah, berapa Bapak sekalian? Langsung ada peningkatan, dia cepat dia Bapak sekalian ya. Tidak nampak. Nah, itu dah. Ya. Sudah. 9,2 Bapak sekalian ya, udah berhenti ya, 9,2 ya. Oke Bapak sekalian, 9,2 kita catat kembali Bapak sekalian, 9,2 pH-nya ya Bapak sekalian. Pelan cucinya. 9,2 tadi sebelum menggunakan pelan katalis pH-nya 6, sekarang 9,2 Bapak sekalian ya. Dan kita uji lagi dengan ini tadi TDS Bapak sekalian ya. Kita uji berapa ppm ya, tadi sebelum 157 ya, sebelum menggunakan pelan katalis ya. Kita uji, kita hidupkan kembali ya, kita masukkan Bapak sekalian. Berarti sekarang 575. Kita matikan Bapak sekalian ya. Aku aja yang cuci. Belum mau dicuci aku. Belum ya, kita oke, kita balikkan Bapak sekalian ya, kita uji kembali ya. Nah, kita hidupkan kembali dari nol ya. Aku Nah, belum. ya kita petik Bapak sekalian ya, biar nggak berubah lagi ya. Kita angkat, dia nggak berubah Bapak sekalian. Berarti kita tengok ya Bapak sekalian ya, 608 kali 10 ya, bisa ditengok, bisa nampak Bapak sekalian ya. Masih ini biar aku cuci. 608 08 kali 10 kali 10 ya, 608 kali 10. Nah, berarti kalau dilihat ini tadi pH-nya naik dan partikel-partikel yang ada dalam pelan katalis juga itu naik Bapak sekalian ya. Nah, jadi 608 kali 10 berarti jadi 6.008 ya, 608 kali 10 Bapak sekalian ya. Inilah partikel-partikel yang ada dalam ini Bapak sekalian ya. Nah, ini Bapak sekalian, ini makanya sangat cocok ya untuk ya, daripada ini tadi Bapak sekalian ya. Kita lihat bagaimana kalau kita ngecor ini ya. Tadi pH-nya 6,0 cuma jadi 6,1 dan partikel-partikel yang ada dalam dolomit cuma 230 dari 158 Bapak sekalian ya. Nah, berarti cuma sedikit peningkatannya Bapak sekalian. Nah, ya, ini dia. Itu makanya Bapak sekalian, daripada kita ngecor dengan dolomit, lebih baik kita ngecor dengan pelan katalis.
Ya, lebih baik dengan pelan katalis Bapak sekalian. Ya, karena jauh lebih hebat ini daripada ini Bapak sekalian. Ya, bisa lebih hitungannya kalau lihat ini cuma 230, ini 6.000. Berarti bisa dihitung 100 kali lipat. Ya, jauh lebih hebat pelan katalis daripada dolomit Bapak sekalian. Ya, itu dia. Ya, pH-nya naik dan ppm-nya juga naik Bapak sekalian. Ya, ini lah yang ada dalam pelan katalis. Ya, ini sudah kita uji pakai ini tadi Bapak sekalian ya. Nah, dan sekarang Bapak sekalian kita uji lagi dengan ya, ini kita buat ya Bapak sekalian ya. Ini sekarang ini udah ya pakai ini udah ya Bapak sekalian. Nah, sekarang kita ujilah dengan tanah Bapak sekalian. Ya, dengan tanah. Ini dengan air kita uji dengan tanah karena kemarin itu kan ada yang tanya ulang itu kan air. Bagaimana dengan tanah Bapak sekalian? Kita uji Bapak sekalian. Kita buktikan. Ya, ini dengan alat ini. Nah, nggak usah nak. Nah, ya, oke cuci dulu. Nah. Oke Bapak sekalian ya. Nah, apa nama alatnya itu? Alat pH-nya ini pH tanah. Takemura Pak sekalian, Takemura. Ya, Demetra ini Pak sekalian. Ya, ini buatan Jepang. Ya, DM5. Ini Pak sekalian, DM5. Ya. Ya, ini biasa digunakan untuk menguji pH tanah. Itu oleh ahli-ahli pertanian. Ini menggunakan alat ini Pak sekalian ya. Ini buatan Jepang. Ya, ini dia Pak sekalian. Dan ini ada bisa diukur pH, ada sini pH Pak sekalian. Dan ini bisa mengukur kadar air Bapak sekalian yang ada dalam tanah itu Bapak sekalian ya. Ini ya nanti kita uji Bapak sekalian ya. Ini kita karena lihat ini kan ini udah normal Bapak sekalian ya, karena pH tanah itu sini buatnya normalnya 7 ya. Ini normalnya 7 Bapak sekalian. Ini kita buat itu makanya kita buat dari normal Bapak sekalian ya. Ya kita uji nanti pH-nya berapa Bapak sekalian. Tapi kalau tanah ya, kalau kita buat nanti ke tanah dengan pelan katalis ya kita harus menunggu waktu Bapak sekalian ya, nggak bisa cepat ya, nggak bisa seperti air ini tadi ya. Kalau air itu bisa langsung cepat ya, kalau tanah mungkin kita menunggu lebih kurang 5 atau 10 menit ya. Kita uji dulu pH yang ini Bapak sekalian. Nah ini Bapak sekalian kita uji dengan pH ini dulu ya. Kita masukkan ini, kalau cara pemakaian ini dia harus berdiri Bapak sekalian ya, dan berdiri. Nah, kita uji berapa pH tanah ini Bapak sekalian. Kita tunggu ya. Ini nggak bisa cepat dia Bapak sekalian, nggak bisa seperti air. Udah biar aja bergesernya dia proses. Ada prosesnya Bapak sekalian. Kita tunggu. Di sini. Coba dulu seloko. Kena air ini kan. Air. Kena air itu. Sini. Tutup dulu. Berapa lama ditunggu? Oh, berarti ya 7 Pak sekalian, kita lihat ini berarti 6,9. 6,9. 6,9 Pak sekalian. Ya, itu pH-nya ini bagus juga pH tanah kita ini. Nah, ya. 6,9. Ya, kita tulis juga dulu Pak sekalian. Ini nanti kita gunakan nanti pakai TSP sama NPK ya. Ini kita tulis Pak sekalian ya, pH-nya 6,9 ya, 6,9 Pak sekalian pH-nya. Basah. 6,9 ya. Sekarang kita lap dulu. Ya, kita lap dulu, kita uji lagi pH yang ini Pak sekalian ya. Nah, itu udah kita buat 6,9 ya. Kita uji lagi pH tanah yang ini ya.
air ini. Pinjala ini. Jangan. Biar ada airnya. Iya, pin sedikit. Jangan goyang Jangan aku. goyang, Pak. Jangan goyang. Nanti takut orang itu. Oke, sama Pak sekalian ya, karena tanah yang sama juga Pak sekalian. Berarti 5. Ini 95 lah. 6,9. Sama. Ya. Ya. 5. Oke Pak sekalian, kita tulis ini sebelum nanti kita taruh sini dolomit Pak sekalian. Ya. 6,9 5. ya, sama Pak sekalian. 6,9. Ya. Ini 6,9 juga Pak sekalian. Kita uji lagi yang ini Pak sekalian ya. So, kamu tutup lubangnya ini, Mama. Ya. Aku tutup lubangnya. Pasang. Aku mau tutup lubangnya loh. Mas kamu biar Bapak masukkan ke situ nanti. Sebentar nih. Yang sana Kang geser. Enggak. Nah. Aduh. Jangan tutup Pak. Belum itu pakai yang itu dulu lah. Sama juga ini Pak. Sama ya, 6,9. Ya, sama Bapak sekalian. Karena ini dengan tanah yang sama tadi kita ambil Bapak sekalian ya. Ya, 6,9 ya. Sekarang kita masukkanlah kita cabut Bapak sekalian. Baru cuci. Enggak, nak, aku enggak Sini dicuci. enggak cuci. Ini kita masukkan dulu yang ini tadi Bapak sekalian ya. Kita masukkanlah ke tanah ini tadi Cairan itu. cairan ya, atau kita buat nanti sebagian Bapak sekalian, kita tabur ya Bapak sekalian ya. Ini tadi air dolomit, ini air NPK sama TSP Bapak sekalian ya. Kita masukkan aja dulu sedikit Bapak sekalian ya. Ya, di sini Bapak sekalian kita masukkan ini. Nanti kita aduk Bapak sekalian. Nah, kita masukkan ke tanah yang ini NPK sama TSP ya. Kita masukkan. Bukannya anakku, ambil anakku. Mama aja. Nanti Bapak menulis lagi loh. Bapak. Nah, ini Bapak sekalian ya. Bapak. Mama aja ngambil. Oke. Sekarang kita aduk minta tanah kita Bapak sekalian. Tanah ya, kita aduk ini. Jangan aduk. Enggak pandai anak Mama. Nah, dengan kita masukkan airnya Bapak. Ini kita buatkan airnya Bapak sekalian ya. Nah, Bukan airnya. kita masukkan airnya Bapak sekalian. Lagi banyak-banyak Enggak, aja. nanti apa tumpah. Sudah. Sudah banyak kali itu Bapak. Sudah, aku aduk-adukan. Jangan. Udah. Oke Bapak sekalian ya. Ini udah kita aduk sini. Udah kita tunggu dulu Bapak sekalian. Minta sebenarnya. Nanti tumpah anakku. Nah, ini udah pakai TSP sama NPK ya. Nah, udah. Nah. Dan nanti ini kita masukkan lagi dolomit Bapak sekalian. Ya, ini kita buat lagi pakai dolomit ya. Kita masukkan juga dulu. Ya. Ini dolomit Bapak sekalian. Nah, kita masukkan ya. Dan kita aduk lagi pakai air ini Bapak sekalian ya. Kita buat air dolomit ya.
Udah, biar aku gini kan. Gini. Ini Bapak sekalian ya, udah kita masukkan ini air dolomit ya. Kita masukkan air dolomit udah dimasukkan ya. Nah, kita tunggu lagi Bapak sekalian. Nah, kita tunggu prosesnya Bapak sekalian ya. Awas aku. Sudah, jangan aku. Udah, taruh lagi sini. Ah, itu aduk itu airnya aja yang kamu. Air aduk aja airnya, air. Nah, sekarang kita sudah. buat lagi plan katalis Bapak sekalian ya. Nah, kita uji lagi dengan plan katalis ya. Ini Bapak sekalian, kita masukkan juga dulu plan katalisnya Bapak sekalian. Nah, kita masukkan lagi plan katalis Bapak sekalian ya, ini. Loh, Nah, masukkan ya ini Bapak sekalian ya. Mama. Oke. Lengket. Iya, sudah biar aku. Kita masukkan plan katalis Bapak sekalian. Sudah Al. Nah, kita masukkan plan katalis. Nah, kita aduk ya Bapak sekalian ya. Nah, ini tadi air plan katalis juga Bapak sekalian ya. Kita masukkan Bapak sekalian. Coklat aku bikin Bapak. Udah. Dua coy, guys. Biar aku bilang ada coklat. Mana coklat aku bikin tweet. Wow. Oke Pak sekalian, ini udah kita tunggu prosesnya Pak sekalian. Ini nggak bisa cepat dia ya. Nah, setelah itu sekarang ini tadi udah air dolomit ya. Ini tes bersama NPK dan ini dengan plan katalis ya. Udah. Jadi biar aku gini. Ya. Nah, udah. Ini kita turunkan Pak sekalian. Biar nggak agak apa sini ya. Biar agak lapang. Nah, biar nggak lapang dia. Kita turunkan ini Pak sekalian. Nah, ya. Udah. Pak sekalian ya. Nah, sekarang kita tunggu dulu prosesnya Pak sekalian. Oke. Oke. Oke Pak sekalian ya. Udah kita uji. Nah, Sudah biar anakku. Bentar aja sebentar. Oh, sebentar ya. ya udah diaduk Bapak sekalian. Ya. Ya, udah Al. Oke, ya sekalian ya. Ini udah kita tunggu dulu Pak sekalian. Nanti belum proses dia Pak sekalian. Kita tunggu dulu ya. Sebelum kita uji ya, kita jawab dulu pertanyaan dari teman-teman kita Pak sekalian ya. Ada karena kemarin ada yang bertanya Pak sekalian. Ya. Ini kita jawab dulu ya. Sebelum kita uji ini kita jawab dulu. Karena ada pertanyaan, apakah CNI plan katalis udah lewat uji lab kata Bapak sekalian. Ya, udah uji lab kata Bapak sekalian ya. Oke Bapak sekalian, ini kita punya alat bukti Bapak sekalian. Ya, kita ada buktinya bahwa plan katalis ini udah diuji dengan lab Sokopindo Bapak sekalian ya. Ini Bapak sekalian. Nah, ini diuji Bapak sekalian oleh lab Sokopindo. Ya, udah diuji Bapak sekalian. Ya, ini diuji lihat ini tahun 2016 ya. Keluar ini diuji for date of analysis 24 Juni 2016 sampai 18 Agustus 2016 Bapak sekalian ya. Dan ini unsur hara yang ada di dalamnya Bapak sekalian. Ya. Ada P2O5 sulfur yang ada lebih kurang 17 unsur hara sini Bapak sekalian ya. Dan ini ppm ya, ada persen Bapak sekalian ya. Ini udah diuji oleh lab Sokopindo ya. Ini tahun 2016 Bapak sekalian. Dan karena plan katalis ini diuji lebih kurang 5 tahun sekali Bapak sekalian. Ya, setelah ini nanti mungkin tahun 2022 udah diuji coba lagi. Ya, akan keluar lagi dengan lab Sokopindo Bapak sekalian. Ini harus lebih kurang 5 atau 6 tahun sekali. Ya, bukan begitu keluar tahun 2002 hanya diuji hanya sekali. Bukan seperti itu Bapak sekalian. Ya, itu dari 2002 mungkin udah diuji lagi 2008 dan 2008 ke 2010
16 Bapak sekalian ya. Nah, seperti itu dia Bapak sekalian. Ini 5 tahun atau 6 tahun sekali udah diuji. Ya, ini keluar dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, ada syarat-syaratnya Bapak sekalian. Ya. Dan kenapa harus diuji di lab Sekopindo? Ya, ini Bapak sekalian. Ya, ada Bapak sekalian ya plan kata ini. Ya. Ini di Menteri Pertanian memutuskan ini memberikan nomor pendaftaran pupuk plan katalis. Ya, ada di situ Pak sekalian. Yang kita punya ukuran sini mikro majemuk ya, plan katalis, dan ini ada ukuran 1 kilo, 1,5 kilo dan sama 7,5 kilo. Ya, ini Pak sekalian ya. Ini dari Menteri Pertanian Bapak sekalian ya. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Bapak sekalian. Ini udah diuji Pak sekalian, udah uji coba ya. Udah melalui lab Sekopindo ya. Ini ada pertanyaan kemarin udah kita jawab Bapak sekalian ya. Dan ada juga pertanyaan apakah setelah menggunakan plan katalis masih perlu menggunakan NPK, kata Bapak sekalian ya. Bapak sekalian, setelah kita menggunakan plan katalis, NPK sama TSP ini masih perlu Bapak sekalian. Ya, karena plan katalis ini adalah nutrisi. Ya, pupuk pelengkap kita asam ya, dia memperbaiki tanah kita Bapak sekalian. Setelah memperbaiki tanah kita, kita kasih pupuk TSP sama NPK, ini langsung diserap oleh tanaman itu. Ya, mungkin tadi kalau pH kita, kalau kita menanam itu kan ya minimal lah pH kita 6 Bapak sekalian ya, atau 6,5. Ya kalau di bawah 6 itu ya itu udah perlu pemakaian dengan plan, maksudnya banyak orang pakai dolomit ya. Kalau karena kita kasih nanti pupuk TSP sama NPK agak sulit diserap oleh tanaman itu kalau pH kita di bawah itu Bapak sekalian, apalagi 4 ya, dan 5 Bapak sekalian ya. Itu Bapak sekalian. Nah, karena ada ini buku panduan kita Bapak sekalian, ada juga sini kita bisa tengok kalau 4 pH kita apakah unsur hara itu bisa diserap Bapak sekalian ya. Ini Bapak sekalian. Ini daya larut pupuk dalam berbagai tanah Bapak sekalian ya. Bisa kita lihat sendiri Bapak sekalian. Kalau pH kita 4,5 sampai 5 ya, pupuk nitrogen, fosfor sama kalium ini sangat sulit diserap Bapak sekalian. Ini sukar sama sangat sukar Bapak sekalian ya. Itu dia Bapak sekalian. Ya. Kalau 5,5 sampai 6 ya mungkin nitrogennya udah agak mudah, sama unsur hara fosfornya udah masih agak sukar ya, dan kaliumnya masih agak sukar diserap oleh tanaman itu. Ya kalau 6,0 sampai 6,5 unsur nitrogen itu udah mudah diserap Bapak sekalian ya, dan unsur hara fosfor agak mudah ya, dan unsur kalium ya itu udah mudah ya. Itu makanya ini 6,5, itu makanya kalau lihat ini Bapak sekalian 6,5 sampai minimal 7 Bapak sekalian ya, itu udah mudah. Unsur hara yang kita kasih tadi nitrogen, fosfor, kalium ya, ini kan NPK ini adalah unsur hara makro Bapak sekalian. Ini yang dimakan oleh tanaman kita Bapak sekalian ya. Ini Bapak sekalian, itu makanya udah mudah diserap Bapak sekalian ya. Itu makanya digunakanlah kita dengan plan katalis tadi Bapak sekalian ya. Itu dia Bapak sekalian. Kenapa perlu menaik unsur hara tanah itu Bapak sekalian ya. Dan ini keperluannya pun ada Pak sekalian ya. Kalau tanah kita kebutuhan dolomitnya berapa Pak sekalian ya. Ini kalau 4 kebutuhannya lebih kurang 20. Ini Pak sekalian 20 ton per hektar Pak sekalian ya. Ini dia Pak sekalian. Kalau 6,5 6 itu masih perlu dengan 1,5 ton per hektar Pak sekalian ya. Ini keperluan dolomit Bapak sekalian ya. Jadi lebih bagus pH tanahnya, lebih sedikit kebutuhannya. Ya, lebih bagus pH tanah berarti lebih sedikit kebutuhan dolomit. Ya. Itu dia Pak sekalian. Bisa kita nampak di sini Pak sekalian ya. Berarti lebih kalau dia ini bisa nampak sendiri sekalian, kalau 4 itu ya Pak sekalian ya. Kalau lebih bagus, kalau nanti lebih bagus tanah kita berarti kebutuhan dolomitnya lebih sedikit Pak sekalian ya. Itu Pak sekalian, dan itu kan tadi ini keperluannya udah sangat banyak Pak sekalian kalau dolomit ya. Itu dia Pak sekalian. Ini banyak, ini sangat masih dibutuhkan ya, karena ditanya itu Pak masih membutuhkan NPK kata Pak sekalian. Ya masih butuh, karena ininya tanah unsur hara ini yang dibutuhkan oleh tanaman itu Pak sekalian ya. Tapi kalau kita menggunakan plan katalis ya, ini udah langsung mudah diserap Bapak sekalian ya, karena keasaman tanah kita tadi udah diperbaiki dengan plan katalis ya. Kalau tadi tanah kita asam, kita kasih pupuk ini sangat sulit diserap, terikat dia dalam tanah itu Pak sekalian ya. Kita kasih pupuk nanti yang bagus-bagus itu nggak diserap Pak sekalian. Sama dengan kita manusia Pak sekalian. Kalau kita asam lambung ya, kita makan pun tanah yang enak-enak itu nggak diterima oleh perut Pak sekalian
Ya bisa muntah kita, dan itu kalau ke asam lambung Bapak sekalian ya, itu nggak nerima kita makan pun yang enak-enak Bapak sekalian. Ya, yang berarti sekarang yang kita perbaiki asam lambung kita dulu. Ya kalau lah asam lambung kita bagus, Bapak sekalian, nggak ada lagi asam lambungnya, kita makan itu udah enak Bapak sekalian. Ya, itu dia berarti itu dulu samanya tanaman itu dengan manusia Bapak sekalian. Ya, kalau asam dia nggak diserap oleh tanaman itu Bapak sekalian ya. Sama kita pun seperti itu Bapak sekalian ya. Berarti perbaiki dulu asam lambung kita. Ya, itu baru kita makan yang enak Bapak sekalian ya. Nah, biar sehat Bapak sekalian. Nah, ini itu tadi ya Bapak sekalian ya. Dan kita lihat kembali yang pertanyaan itu Bapak sekalian. Nah, apakah boleh di mix dengan POC katanya, pupuk organik cair, apa itu boleh disatukan Bapak sekalian ya? Sangat boleh Bapak sekalian. Ya, dengan pupuk POC sangat cocok disatukan Plan Katalis Bapak sekalian. Sangat cocok ya. Ya, dan kemarin ada yang bertanya Pak Surman Silalahi nih Bapak sekalian ya. Coba ukur pH sama ppm-nya 10 gram banding 10 liter air kata Bapak sekalian. Ya, itu kemarin udah saya kasih juga Bapak sekalian ya. Udah diuji Bapak sekalian. Nanti kita uji kembali ya berapa pH-nya ya 10 liter banding 10 gram Plan Katalis Bapak sekalian. Nanti kita uji lagi ya. Itu bukan pertanyaan Pak Surman Silalahi kemarin Bapak sekalian ya. Dan apakah ada juga bertanya Bapak sekalian, apa bisa untuk semua jenis tanaman? Ya itu sangat bisa Bapak sekalian, semua bisa untuk jenis tanaman kita. Ya ini bisa sekali Bapak sekalian. Ya sangat bisa ya untuk semua tanaman muda, tapi dengan syarat Bapak sekalian ya, dengan ukuran terendah dulu. Ya dengan ukuran terendah ya 1 gram per liter, itu tergantung tanamannya Bapak sekalian ya. Kalau tanaman sayur ya itu kita buat dari ukuran terendah dulu Pak sekalian. Apalagi kacang panjang ya itu ukuran terendah dulu Pak sekalian ya. Seperti itu ya. Itu bisa Pak sekalian. Ada juga Pak sekalian, apakah bisa untuk tanaman jeruk Pak sekalian? Itu sangat bisa Pak sekalian. Karena yang kita buat panduan ini tadi ini dari USAID Amarta ya. Yang dulu ada penyuluhan pertanian ke kampung-kampung, ke desa-desa. Pak sekalian, ini dengan USAID Amarta Pak sekalian ya. Yang dulu insinyur pertaniannya ya di Tanah Karu itu Pak Insinyur Usaha Barus ya, dia yang memperkenalkan ya, maksudnya dengan dulu ini adalah penyuluh pertanian kita dengan USAID Amarta ya. Dengan bagaimana Plan Katalis ini apakah bisa untuk tanaman jeruk, ini ada di dalam Bapak sekalian. Ini ada di dalam yang dikeluarkan oleh buku ini Bapak sekalian ya. Ini lampirannya ada Bapak sekalian ya, pupuk yang dianjurkan untuk ini untuk daun. Kalau lihat sini Bapak sekalian ya, penyemprotan pupuk melalui daun. Ini bisa Bapak sekalian, bisa lihat sini untuk merangsang pertumbuhan daun. Ini untuk jeruk ya, bunga, buah. Ini Bapak sekalian, ada dibuat situ pupuk Plan Katalis ya. Plan Katalis 500 gram per derum ya, berarti setengah kilo Pak sekalian, berarti setengah kilo per derum ya. Ini pertumbuhan daun ya, bunga, buah seperti sekalian ya. Dan dibuat sini campurannya ada pupuk KNO3 ya, kali cili KNO3 ya, dan ada biokals Bapak sekalian ya. Ini campurannya, ini untuk pertumbuhan daun dan bunga ya. Ini KNO3-nya, KNO3 merah Bapak sekalian, bisa ya. Ini kalau untuk bunga, daun dan bunga Bapak sekalian ya. Dan ada juga untuk meningkatkan dan memperbesar buah ya, memperbesar buah. Ada juga Plan Katalis Bapak sekalian ya, Plan Katalis 500 gram juga per derum, ditambah pupuk KNO3. Ini KNO3 putih ya. Berarti yang tadi kita buat KNO3 merah, ini KNO3 putih ya, ditambah bioklas juga 200 gram per derum. Seperti itu Pak sekalian ya. Ini dianjurkan ya. Ini penyuluhan pertanian dari USAID Amarta ya, yang dulu datang ke desa-desa Pak sekalian, yang ikut juga saya dulu di kampung-kampung itu ya, untuk memanggil-manggil orang desa untuk ikut mengikuti ini Pak sekalian ya, ke lapangan ya. Ini ikut Bapak sekalian ya. Ini namanya Plan Katalis, ini nggak asing lagi di mata masyarakat Bapak sekalian, nggak asing lagi, apalagi di Tanah Karo ya. Ini untuk jeruk Bapak sekalian. Itu dia ya. Inilah pertanyaan tadi ya Bapak sekalian ya, itu untuk jeruk ya. Dan ada untuk apa bisa untuk sayur mayur ya, itu sangat cocok Bapak sekalian ya. Dan ada juga yang bertanya sekali lagi Bapak sekalian, beli di toko pupuk di mana bisa beli Bapak sekalian ya. Sekali lagi Bapak sekalian, Plan Katalis ini karena udah lama beredar, sekarang udah ada di toko-toko pupuk ya. Tanya dulu di toko pupuk langganan Anda Bapak sekalian ya. Kalau di Kabanjaki tanya dulu di situ Bapak sekalian ya. Entah di Seribu Dolok, di daerah Deli Serdang ya, di Kalang, tanya dulu di toko-toko pupuk langganan Anda Bapak sekalian. Yang penting tanyalah Plan Katalis, Shane Plan Katalis Bapak sekalian ya. Kalau selain nanti dikasih Shane Plan Katalis, itu jangan, itu bukan produk Shane.
Ya karena ada juga kemarin teman kita menanya sekalian, ada plan katalis cair, apa itu produk CNI katanya sekalian. Itu bukan produk CNI. Ya itu saya jawab sekalian ya. Itu bukan produk CNI, itu plan katalis cair sekalian ya. Plan katalis CNI itu hanya seperti ini sekalian. Serbuk ya seperti ini. Ya ada merek CNI. Kalau nanti ada plan katalis cair itu tengok mereknya sekalian, apa itu CNI, itu bukan sekalian ya. Itu dia sekalian. Tanya dulu situ sekalian ya. Kalau di daerah ya Deli Tua ya banyak juga sekalian. Ya itu ada di UD Deli Subur ada ya, ada juga di UD Ratasinu Haji. Ya itu di Deli Tua ya. Ya tanya aja di situ sekalian. Ya kalau di Kaban Jahe juga banyak sekalian. Ya kalau tanya dulu situ, kalau nggak dapat itu mana bisa hubungi saya sekalian. Saya akan anjurkan Anda beli di toko yang mana, pasti ada, saya anjurkan itu sekalian. Ya, dan akan ada dapat dengan harga yang bagus sekalian. Ya, ini cara pembeliannya ya. Dan sistem ada juga bertanya kemarin ini dari luar kemarin sekalian. Ya, dari Kalimantan Timur. Sistem pembeliannya gimana Pak katanya Pak pembeliannya? Sistem pembeliannya itu sekalian. Ya, kalau sama saya ya itu uang ditransfer dulu baru saya kirim barangnya ya, yang penting barang pasti saya kirim Pak sekalian. Karena ditanya apa itu bisa COD katanya Pak sekalian ya, sampai barang baru bisa saya transfer katanya. Kalau sistem kita nggak bisa seperti itu Pak sekalian ya, itu sistemnya transfer uang ya saya kirim barangnya Pak sekalian ya, karena tidak ada yang kecewa Pak sekalian ya, karena semua barang itu saya kirim Pak sekalian. Karena kemarin ada juga teman kita yang kenal juga melalui medsos ya Pak sekalian, Pak Sumaji ya, itu dari Kalimantan Barat, itu juga kita kirim barangnya sekalian. Dia pemesanan 20 sak ya, ditransfer uang itu baru dikirim barang Pak sekalian ya. Jangan takut ya kalau masalah pembeliannya ya. Daerah Pak Gede itu mana? Kemarin ada juga kenalan juga Pak Gede, itu Pak Mamuju Sulawesi Barat Pak sekalian, Pak Gede Remawan. Itu juga kenalnya melalui medsos ya, nggak ada kenal, belum pernah ketemu Pak sekalian ya. Tapi barangnya begitu ditransfer uang, barang pasti kita kirim, itu tanggung jawab Pak sekalian. Itu tanggung jawab penuh saya buat Pak sekalian ya. Dan banyak Pak sekalian, di Kalimantan Timur juga pernah ya, Pak Berlianto juga Pak sekalian. Itu barangnya pasti kirim, yang penting uang ditransfer pasti saya kirim barangnya ya. Itu sistem pembelian kita Pak sekalian, banyak ya. Itu Pak sekalian ya, itulah sistem pembelian kita ya. Tanyalah, kalau nggak dapat tanyalah teman-teman kita yang ada ya, maksudnya Pak sekalian bukan nanti harus beli sama saya, bukan sekalian. Tetangga Anda yang jual plan kata beli di situ Pak sekalian ya, tanya situ dia beli dia. Mungkin teman Anda ada yang member CNI ya, beli sama dia Pak sekalian ya. Seperti itu Pak sekalian, tanya Pak sekalian ya. Dan situ tadi ya Pak sekalian ya, kalau di daerah luar ya itu tadi Pak sekalian, kalau di daerah ada juga di Kota Lama itu ada member CNI juga, situ bisa beli sama Pak Terakap Sembiring ya, itu di situ Pak Sembiring ya, di situ dia. Udah banyak sekalian, nanti kalau lebih jelasnya itu tadi Pak tanya ya, kebetulan ada nomor handphone kita ada Pak sekalian ya. Nomor handphone kita mungkin masih sama dengan ini Pak sekalian, bisa lihat Pak sekalian ya. Ya ini 0813 766 21402 Pak sekalian. Inilah nomor HP saya sama nomor WA Pak sekalian ya. Kalau nggak ketemu ya di toko-toko pulang kanan Anda, tanya, hubungi Pak sekalian ya, pasti saya arahkan di mana Anda bisa beli plan katalisnya Pak sekalian ya. Ya seperti di Kaban Jahe kemarin ada juga yang kita kirim ya Pak sekalian, sekitar dia punya pembibitan Pak sekalian ya, Pak Sembiring, J Sembiring, Japar Sembiring Pak sekalian ya. Itu dia pembibitannya menggunakan CNI plan katalis Pak sekalian ya, tanya Pak sekalian ya situ ya, apa itu menggunakan plan katalis ya. Kemarin baru kita kirim 4 bungkus ya, kita kirim ke situ Pak sekalian ya. Pembibitannya ada di Simpang Lingga, ada di Kuta Gadung ya, situ kita kirim kemarin Pak sekalian ya. Tanya situ ya, itu mulai dari pembibitan ya, udah menggunakan CNI plan katalis ya Pak sekalian. Sekarang itu caranya tadi Pak sekalian ya. Sekarang kita masuk ke ini tadi Pak sekalian, ini kita udah kurang menunggu 15 menit ya. Kita uji pH tanah kita tadi kembali Bapak sekalian ya. Ini tadi sebelum menggunakan TSP sama NPK, pH tanah kita 6,9 ya. Ini kita masuk lagi dari 7 ya. Kita masukkan lagi alat ukur pH tanah kita Pak sekalian. Berapa pH-nya jadinya Pak sekalian ya. Nah ini
Nah, kita tunggu Pak sekalian ya, kita tunggu prosesnya ya. Ini tadi setelah menggunakan pupuk NPK sama TSP ya, kita tunggu. Tadi dari 6,9 ya, 6,9 tadi pH-nya. Ya, ini Pak sekalian tadi udah kita tulis pH-nya 6,9 ya. Sekarang menjadi 4,5. Nah, kita tunggu dulu prosesnya, kita tunggu dulu. Ya, kita tunggu dulu. Masih naik kok. Oke, berarti masih ada kenaikan. Kita tunggu Pak sekalian, berapa pH-nya ya. Nggak gerak lagi nih. Gerak lagi. Berarti 5,4. 4. Oke, 5, hampir 5,5. Segitulah 5,4 lah. Nah, 5,4 dari antara 5,4 sama 5,5 Pak sekalian ya. Nah, ini tadi setelah menggunakan antara 5,4 sama 5,5 ya. Nah, ini tah setelah menggunakan TSP sama NPK setelah kita campur ke tanah Pak sekalian ya. Nah, sekarang kita ini tadi dengan dolomit ya. Kita cabut lagi ya. Setelah itu kita cuci Pak sekalian ya. Nah, itu dengan dolomit ya. Kita kembalikan lagi ke 7 Pak sekalian ya. Ini kita kembalikan lagi ke situ. Setelah itu kita celupkan ya. Oke, kita tunggu Pak sekalian. Ini dengan dolomit ya. Tadi sebelum menggunakan dolomit pH-nya 6,9 ya.
lagi. Masih. Udah. Ya bergerak lagi kita tengok. Lagi berarti 6, Sama juga 6,3 6,4 juga. di antara 6,3 sama 6,4 ya. Nah, kita tulis Bapak sekalian. Nah, hanya 6,3 sampai 6 di antara 6,3 sama 6,4 ya. Ini tadi yang menggunakan dolomit ya, menggunakan dolomit Bapak sekalian. Ini kita yang menggunakan pan katalis ya, kita coba Bapak sekalian ya. Nah, kita cuci kembali dulu Bapak sekalian. Lap. Oke, ini dengan pan katalis ya, kita masukkan Bapak sekalian. Ayo, Bungsai, kita berangkat. Kita air satu kita Bergerak. Masih bergerak dia. Oke, kita tunggu Pak sekalian ya. Kita tunggu sebentar lagi. Karena kalau ke tanah dia itu nggak bisa langsung Pak sekalian ya. Itu makanya kalau ke tanah ini kita bisa tunggu lebih kurang dia 2 hari atau 3 hari Pak sekalian ya. Nah, itu kalau plan katalis ya. Kalau dolomit biasanya kalau ke tanah itu bercampur dia Pak sekalian, ini lebih kurang 2 bulan atau 3 bulan ya. Nah, itu dia Pak sekalian ya. Nah.
Kita tunggu Pak sekalian. Ini udah 6,6 lah. Kita jangan buru-buru. Kita harus jangan terlambat. Aduh. Lempar. Masa jatuh. Buangnya ini. Buanglah berjalan airnya ke sana. Izin nanti. Enggak lah. Jangan. Enam. Nah, 6,6 Bapak sekalian, kita tulis Bapak sekalian. 6,6. Berarti lebih tinggi juga plan katalis kita Bapak sekalian ya. 6,6 ya. Ini tadi sebelum ya 6,9 ya. Masih bergerak sih tapi lambat Masih kali. juga, ya itu dia Bapak sekalian ya. Itu masih proses Bapak sekalian ya. Masih proses Bapak sekalian. Nah, ini kalau kita buat ke tanah, memang nggak bisa langsung Bapak sekalian ya. Nah, beda dengan ke air tadi, kalau ke air dia langsung Bapak sekalian. Ya, kalau ke tanah itu harus menyerap dulu Bapak sekalian ya, agak lama Bapak sekalian. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita buatlah melalui kerana juga Bapak sekalian ya. Berapa harga kerana sekalian ya? Harga plan katalis ini Bapak sekalian ya. Harga plan katalis kita ini yang 1 kilo ya. Sama seperti yang kemarin, kalau yang 1 kilo dia masih tetap saset di dalam. Ya, ini Bapak sekalian. Ya, harganya yang dibuat oleh perusahaan ini 170. Ya, ini Bapak sekalian ya. Nah, ini Bapak sekalian. Ini per saset ya. Nah, 170.000 Bapak sekalian. Ya. Nah, ini yang 1 kilo. Ya. Dan ada juga produk kita ini ukuran yang 1,5 kilo Bapak sekalian ya. Nah, ini. Nah, ini enggak saset, ini harganya 208.000 ya. Ini yang ukuran 1,5 kilo Bapak sekalian ya. Nah, dan ada juga ukuran terbesar kita Bapak sekalian ya. Ukuran terbesar kita itu 7,5 kilo. Nah, ini Bapak sekalian. Ini 7,5 kilo ya. Nah, ini belum ada harga di sini buat ini. Nah, ini harganya yang ditentukan oleh perusahaan ini 760.000 Pak sekalian. Ya, 760.000. Ya, ini harga yang ditentukan perusahaan, harga jualnya Pak sekalian ya. Nah, ini ukuran yang 7,5 kilo. Nah. Inilah harga dari CNI plan katalis kita Pak sekalian ya. Ini lihat sini lah gambar sawit ya, coklat ya, kopi. Karena semua plan katalis ini cocok untuk semua jenis tanaman kita Pak sekalian. Ini kalau untuk sawit ya, kalau ini udah bisa untuk 1 hektar ya. 1 hektar karena pemakaian untuk sawit ini hanya 6 sendok ini Pak sekalian, 6 sendok 1 batang Pak sekalian ya. 6 sendok berarti ini cukup untuk 125 batang Pak sekalian. Nah, ini pemakaian dari plan katalis kita untuk sawit Pak sekalian, 6 sendok ya. Kalau yang udah menghasilkan di antara 7 tahun ke atas Pak sekalian ya, menggunakan sendok ini Pak sekalian. Cocok ini walaupun tanah gambut, tanah mineral sangat cocok Pak sekalian. Apalagi tanah gambut Pak sekalian. Tanah gambut pada umumnya pH tanah kita itu rendah Pak sekalian ya. Nah, itu kalau tanah gambut ya.
bisa dengan pelan katalis ini Bapak sekalian ya. Daripada kita tadi menggunakan dolomit, lebih baik menggunakan pelan katalis karena si tadi nutrisinya ini udah lengkap Bapak sekalian ya. Ini Bapak sekalian. Inilah unsur haranya tadi ya. Unsur hara dari pelan katalis kita Bapak sekalian ya. Ada unsur N-nya, K, semua ada Bapak sekalian. Ada nitrogen ya. Itu Bapak sekalian ya. Oke Bapak sekalian, inilah mengenai harganya udah Bapak sekalian ya. Ya ini untuk sawit ya, untuk 1 hektar ya Bapak sekalian. Ini untuk 7,5 kilo. Oke Bapak sekalian, udah saya buatkan juga mengenai harga udah ya, mengenai keunggulannya juga udah Bapak sekalian ya. Sekarang ya kita lihat tadi ini terus Bapak sekalian ya. Ini Bapak sekalian, ini masih ada benar untuk yang menggunakan pelan katalis tadi Bapak sekalian ya, masih ada kenaikan Bapak sekalian. Itu dia Bapak sekalian ya. Sekarang udah 6,9. Itu Bapak sekalian. Bisa dilihat sendiri Bapak sekalian ya, ini dengan pH tanah Bapak sekalian ya. Oke Bapak sekalian, untuk lebih jelasnya lagi nanti Bapak sekalian ya, mau di mana dibeli itu bisa tetap hubungi saya Bapak sekalian ya. Ini Bapak sekalian tetap ya, bisa hubungi saya mengenai pembelian dan di mana bisa dibeli dan keunggulannya ya, itu bisa hubungi saya Bapak sekalian ya. Dan ya sekali lagi saya Bapak sekalian, setelah Anda berhasil menggunakan CNI pelan katalis ya, ceritakanlah kepada teman-teman kita Bapak sekalian, ceritakan kepada tetangga kita ya. Mungkin teman kita bertanya apa yang digunakan, ceritakan ya apa yang digunakan Bapak sekalian, ceritakan pelan katalis ini Bapak sekalian kalau udah berhasil menggunakan ini Bapak sekalian ya. Itu ya jangan sembunyikan, karena banyak orang setelah menggunakan ini dia nggak cerita Bapak sekalian ya. Dia apalagi nanti kalau ditanya orang apa yang digunakan, bahkan ada yang sembunyi dia Bapak sekalian, dan mungkin bungkusannya pun langsung diganti Bapak sekalian. Itu jangan seperti itu Bapak sekalian. Itu ada Bapak sekalian di kampung saya ya, banyak seperti itu sekalian ya. Itu bukan di kampung orang, itu di kampung saya sendiri Bapak sekalian ya. Dia berhasil menggunakan pelan katalis Bapak sekalian ya. Dan kalau orang bertanya apa yang digunakan ya, ya nggak diceritakannya, bahkan bungkusnya ini mungkin udah diganti Bapak sekalian. Jangan seperti itu Bapak sekalian ya, jangan sembunyikan ya, biar tanaman teman-teman kita juga berhasil Bapak sekalian ya. Itu dia Bapak sekalian ya. Dan kalau tadi sebulan tadi Bapak sekalian, belilah di toko-toko pupuk langganan Anda dulu, tanya di situ Bapak sekalian, tanya aja langsung situ. Kalau nggak ada itu baru tanya saya ya Bapak sekalian. Oke Bapak sekalian, sampai di sini dulu kita membuktikan keunggulan CNI pelan katalis kita Bapak sekalian ya. Oke. Udah, ini masih tepat ada peningkatan Bapak sekalian. Sekarang udah 6,9 Bapak sekalian ya. Kalau kita coba terus ini akan ada peningkatan terus Bapak sekalian. Ini baru kita udah tadi buat lebih kurang setengah jam ya. Oke Bapak sekalian, sampai di sini dulu siaran langsung kita untuk membuktikan keunggulan CNI pelan katalis kita Bapak sekalian ya. Sampai sini dulu ya. Dan salam sehat buat kita semua Bapak sekalian. Jaga kesehatan kita ya, ikuti protokol kesehatan kalau kita keluar rumah Bapak sekalian ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak sekalian.